أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah masjid Surautul Jannah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia sehingga pada subuh ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada-Nya serta menghadiri majelis ilmu. Salawat berangkaikan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 26 sampai 29. Insyaallah taala pada pagi ini kita lanjutkan dengan ayat 30 sampai 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض
wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Maka para malaikat bertanya kepada Allah, apakah engkau akan menjadikan orang yang akan melakukan kerusakan serta menumpahkan darah di muka bumi? Padahal kami senantiasa bertasbih memujimu serta menyucikan namamu. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Kemudian diperlihatkan kepada para malaikat. Maka Allah berfirman, beritahukan kepadaku nama-nama makhluk ini, apabila engkau wahai para malaikat adalah orang-orang yang benar. Maka para malaikat menjawab, Maha suci Engkau wahai Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka Allah berfirman, wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama makhluk. Tatkala Adam telah memberitahukan nama-nama tersebut kepada mereka, para malaikat, maka Allah berfirman, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian bahwasanya aku lebih mengetahui hal-hal yang gaib di langit dan di bumi, dan aku juga mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Ia enggan dan menyombongkan diri, dan dia termasuk orang yang ingkar, yang kafir. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini, ayat 30 sampai 34, menceritakan kisah Nabi Adam alaihissalam beserta para malaikat serta iblis. Ayat 30, Allah mengatakan, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu mengandung dua arti atau dua makna. Yang pertama, khalifah artinya pemimpin. Sebagai kita ketahui, Khulafaur Rasyidin, khalifah-khalifah yang keempat, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Uthman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, khalifah pengertiannya adalah al-amir, yaitu pemimpin, penguasa. Dan juga makna dari khalifah adalah pengganti, ya, pengganti generasi yang datang setelah generasi yang sebelumnya. Itu disebut dengan khalifah. Allah berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalifun adha'us shalah." Akan datang khalifun, generasi berikutnya, adha'us shalah, mereka melalaikan salat, wattaba'us syahwat, dan mereka mengikuti hawa nafsu. Disebut dengan khalif atau khalifah, pengganti. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi ini pemimpin sekaligus pengganti. Manusia ini Allah takdirkan menjadi pemimpin di muka bumi karena Allah sudah melebihkan
penciptaan manusia dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan, dalam sebaik-baik bentuk. Dan Allah telah mentakdirkan segala sesuatu yang ada di bumi ini tunduk kepada manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami berikan kepada anak-anak Adam ini kehidupan di darat maupun di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami berikan mereka rezeki yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami sudah meninggikan derajat manusia beberapa derajat di atas makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Makanya manusia menjadi pemimpin di muka bumi ini atas seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Namun yang menjadi pertanyaan, khalifah bermakna pengganti. Manusia juga menjadi pengganti di muka bumi. Memangnya siapa yang digantikan oleh manusia? Maka jawabannya, sebelum manusia Allah turunkan ke muka bumi, sudah ada makhluk yang lebih dulu mendiami bumi ini. Seperti manusia yang tinggal di muka bumi. Mereka hidup, mereka beraktivitas, mereka melakukan apa yang mereka kerjakan. Maka manusia diturunkan sebagai khalifah, pengganti dari mereka. Kenapa? Karena mereka sudah dibinasakan oleh Allah. Ada makhluk yang hidup sebelum manusia tinggal di muka bumi. Siapa itu makhluknya? Allah a'lam bis-shawab. Kalau kita perhatikan riwayat-riwayat dalam kitab tafsir, yang lebih dulu menempati bumi ini adalah bangsa jin. Ya, bangsa jin, makhluk yang Allah ciptakan dari api. Anak cucunya iblis. Ya, karena iblis itu lebih dulu Allah ciptakan dari Adam, 1000 tahun sebelum Adam. Iblis pun sudah punya banyak zurriyatnya, keturunan-keturunannya. Di antara zurriyat iblis itu Allah turunkan ke muka bumi untuk menjadi pemimpin di muka bumi pada waktu itu. Namun sayangnya jin-jin ini melakukan kerusakan, melakukan pertumpahan darah. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya tatkala jin-jin ini sudah melakukan kerusakan yang dahsyat di muka bumi, maka Allah perintahkan iblis. Pada waktu itu iblis masih beriman. Allah perintahkan iblis beserta beberapa jamaah malaikat untuk turun ke muka bumi, kemudian membasmi, memusnahkan jin-jin yang tinggal di muka bumi ini. Setelah jin tersebut musnah seluruhnya, binasa, maka Allah berfirman di ayat 30, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah panggil semua malaikatnya, kemudian Allah mengatakan, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, pemimpin sekaligus pengganti dari jin-jin yang sudah dibinasakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui tentara iblis dan para malaikat. Ya. Maka para malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan khalifah di bumi ini yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Malaikat tidak mengetahui perkara yang gaib, perkara masa depan atau malaikat. Namun malaikat hanya bertanya sesuai dengan kondisi makhluk sebelumnya. Wahai Allah, bukankah jin-jin yang dihancurkan itu mereka berbuat kerusakan, mereka menumpahkan darah, mereka saling membunuh di antara mereka? Apakah khalifah yang baru ini akan sama sifatnya seperti jin yang telah engkau binasakan, wahai Allah? Bukan berarti malaikat tahu masa yang akan datang, tidak. Malaikat hanya mengacu kepada
makhluk sebelumnya yang tinggal di muka bumi yang telah Allah binasakan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Wahai Allah, kenapa tidak kami saja, para malaikat ini yang menjadi khalifah di muka bumi? Karena kami senantiasa beribadah, bertasbih, memujimu di setiap pagi dan petang. Memang betul, malaikat itu makhluk yang tunduk patuh taat kepada Allah. Allah ciptakan mereka dari nur, dari cahaya. Mereka tidak dibekali hawa nafsu. Mereka hanya punya hati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Para malaikat itu seluruhnya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, pagi dan petang. La yafturun. Mereka tidak pernah futur. Mereka tidak pernah bosan beribadah kepada Allah. Dan jumlah malaikat ini sangatlah banyak. Kata Rasulullah SAW, di langit yang ketujuh itu ada sebuah rumah, ya, seperti Ka'bah di bumi. Kata Nabi SAW, disebut dengan Baitul Ma'mur. Setiap hari akan ada masuk 70.000 malaikat di Baitul Ma'mur itu untuk bertawaf, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya ada 70.000 malaikat yang baru semuanya masuk ke Baitul Ma'mur itu. Berarti banyak jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari ada 70.000 yang masuk ke Baitul Ma'mur beribadah kepada Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Menurut malaikat, wahai Allah, kami kan beribadah terus kepada-Mu. Maka kami yang lebih berhak untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kami terus beribadah, jumlah kami lebih banyak. Engkau pun perintahkan kami perintah, kami pasti akan menurutinya. Maka Allah menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Artinya, dijadikannya manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki kebaikan yang lebih besar dibandingkan kalau Allah menjadikan malaikat menjadi khalifah di muka bumi. Dan sampai sekarang hikmahnya, ilmunya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah azza wa jalla. Kemudian di ayat 31 sampai 33 Allah menjelaskan bagaimana Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Namun secara urutan sirahnya, secara urutan sejarahnya, setelah Allah mengatakan akan menciptakan khalifah di muka bumi, itu urutannya langsung loncat ke ayat 34. Ya, namun secara di Al-Quran disebutkan terbalik. Urutan sebenarnya Allah memberitahukan kepada malaikat untuk menciptakan khalifah di muka bumi. Kemudian Allah ciptakan Adam. Kemudian Allah suruh malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Baru kemudian Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam untuk diberitahukan kepada malaikat. Adapun redaksi Al-Quran maka terbalik. Khalifah di muka bumi, kemudian Allah berikan nama-nama makhluk kepada Adam. Baru kemudian Allah ciptakan Adam, baru Allah perintahkan sujudnya malaikat dan iblis kepada Adam. Artinya malaikat itu sujud kepada Adam dengan ketundukan kepada Allah. Meskipun Allah belum menampakkan bukti bahwasanya Adam itu pantas untuk menjadi khalifah di muka bumi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Beberapa waktu berikutnya akhirnya Allah ciptakan Adam alaihi salam. Langsung ya, khalaqahu min turab. Allah perintahkan untuk menciptakan Adam dari tanah. Allah perintahkan seluruh malaikat untuk mengumpulkan segala macam jenis tanah yang ada di muka bumi dengan berbagai macam warnanya, dikumpulkan oleh para malaikat, dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahu min turab. Setelah tanah itu dikumpulkan semuanya, Allah ciptakan tanah itu. Kemudian menjadi Nabi Adam alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari,
Khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu sittuna dhira'an. Allah menciptakan Adam alaihissalam langsung dibentuk dia sesuai dengan bentukannya. Tinggi dari Adam adalah sittuna dhira'an, 60 hasta. Ya, 60 hasta adalah 27 meter. Ya, tinggi, ya, panjang. Tuluhu sittuna dhira'an. Allah ciptakan manusia itu yang pertama Adam sepanjang 60 hasta, 27 meter. Falamma khalaqahu qala idhhab fasallim ala ulaika an-nafar minal malaikah julusun. Ketika Adam sudah diciptakan oleh Allah, Allah tiupkan ruh ke dalam jasad Adam, maka Allah berfirman, wahai Adam, pergilah kepada para malaikat yang sedang duduk itu, ucapkan salam kepada mereka. Maka Nabi Adam mengatakan, assalamualaikum. Wahai para malaikat, salam kepadamu seluruhnya. Maka malaikat menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga untuk wahai Adam, keselamatan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah Adam mengucapkan salam kepada seluruh para malaikat, begitu juga kepada iblis, maka Allah kumpulkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Usjudu li Adam. Wahai kalian semua, malaikat dan iblis, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, maka tanpa terkecuali semuanya sujud kepada Adam. Meskipun malaikat dalam tanda kutip sebelumnya protes kenapa Adam ini menjadi khalifah, namun Allah perintahkan sujud, malaikat semuanya sujud kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau. Iblis mengatakan kepada Allah, asjudu liman khalaqata tina. Wahai Allah, mana mungkin aku sujud kepada Adam yang kau ciptakan dari tanah ini. Penanggapan iblis dari api itu lebih baik dari tanah. Qala ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, mana mungkin aku sujud kepada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Dalam hadis yang lainnya, wahai Allah, aku lebih dulu engkau ciptakan dari Adam. Aku lebih dulu tinggal di surga dibandingkan Adam. Kenapa aku harus sujud kepada Adam, makhluk yang baru engkau ciptakan? Aba wastakbar. Iblis menyombongkan diri, menganggap dia lebih baik, dan dia enggan tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa kana minal kafirin. Akhirnya iblis menjadi hamba Allah yang kafir, yang tidak mau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, qala khruj minha madhuman madhura. Wahai iblis, karena engkau tidak mau sujud kepada Adam, keluarlah dari surga ini dalam keadaan terhina, dalam keadaan rendah. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Siapa saja yang mengikutimu wahai iblis, akan aku jadikan mereka sebagai penduduk api neraka jahannam. Maka iblis kembali menjawab kepada Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, kalau engkau telah putuskan aku ini masuk neraka, keluar dari surga, berikan aku tangguh waktu umur yang panjang sampai datangnya hari kiamat. Qala innaka minal munzirin. Allah membalas, baiklah, aku berikan kamu umur yang panjang sampai nanti hari kiamat. Qala fabima aghwaytani aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Wahai Allah, aku bersumpah akan menyesatkan semua manusia ini dari jalan yang benar. Aku akan hadir kepada mereka dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya, agar mereka tidak menjadi hamba Allah yang muslim, menjadi hamba-hamba Allah yang kafir. Begitu kata iblis. Maka Allah menjawab, wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa ghurura inna 'ibadi laysa laka 'alaihim sultan. Wa iblis, baiklah, persiapkan segala sesuatu. Persiapkan bala tentaramu, persiapkan penyair-penyairmu,
persiapkan armadamu baik yang berjalan maupun yang memiliki kendaraan. Jadikanlah semua tentaramu untuk menggoda manusia. Sungguh hamba-hambaku pasti akan ada yang mendapatkan petunjuk dariku, yang terjauh dari gangguan. Maka semenjak itu keluarlah iblis dari surga beserta jin-jin yang mengikuti iblis, laknatullah alaihi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah iblis keluar dari surga, maka kita kembali kepada ayat 31, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Setelah iblis keluar dari surga, barulah Allah mengajarkan kepada Adam asma, nama-nama seluruh makhluk Allah ajarkan kepada Adam. Semua makhluk diketahui namanya oleh Adam, termasuk nama-nama zurriyatnya, nama-nama keturunannya sampai hari kiamat diketahui semuanya oleh Adam. Nama-nama malaikat, bahkan Nabi SAW, bahkan nama-nama tumbuhan, tanaman, biji-bijian, semuanya berada di kepala Nabi Adam AS. Allah ajarkan semuanya. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian nama-nama makhluk itu diberitahukan, ditambahkan kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, kalian mengaku lebih pantas menjadi khalifah di muka bumi dibandingkan si Adam ini. Kalau memang kalian merasa pantas, coba jawab satu pertanyaan ini. Sebutkan semua nama-nama makhluk yang ada di langit dan di bumi. In kuntum shadiqin. Kalau kalian orang-orang yang benar, yang merasa pantas menjadi khalifah di muka bumi. Mendapatkan tantangan Allah, malaikat takut dan malaikat mohon ampun kepada Allah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wahai Allah, Maha Suci Engkau, kami tidak punya ilmu, baik ilmu yang khusus terhadap nama-nama makhluk ini maupun ilmu-ilmu yang lain. Kami tidak tahu. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Kemudian Engkau adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lalu Allah panggil Adam. Qala ya Adam, anbi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, datanglah kemari, beritahukan nama-nama seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, maka Adam seketika menyebutkan semua nama makhluk, termasuk nama-nama malaikat, yang mana malaikat sendiri pun tidak hafal nama di antara malaikat sama malaikat. Tapi diketahui oleh Nabi Adam alaihissalam. Terkejutlah seluruh malaikat. Begitupun makhluk selain malaikat disebutkan dengan sempurna nama-namanya oleh Nabi Adam alaihissalam. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktubun. Allah panggil malaikat, bukankah aku sudah jelaskan, aku ini menciptakan segala sesuatu itu ada hikmahnya, ada kebijaksanaannya, bukan sembarangan. Aku lebih tahu dibandingkan kalian tentang perkara yang gaib yang ada di langit dan di bumi. Aku juga mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Wa ma khalaqna as-samawati wal ardh wa ma bainahuma la'ibin, kata Allah. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi itu beserta makhluk yang ada di dalamnya itu bermain-main, sia-sia, tanpa ada tujuannya. Pasti ada tujuannya, namun tujuan tersebut mungkin tidak diketahui oleh malaikat, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Allah, tidak ada satupun yang Engkau ciptakan itu dengan batil, dengan sia-sia. Pasti ada ilmu dan hikmahnya dari Allah. Subhanaka faqina adzabannar, maksudnya Engkau ya Allah, lindungilah kami dari azab api neraka. Allah a'lam bishawab. Inilah kajian tafsir kita pada pagi ini, surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 34 seputar khalifah di muka bumi, yaitu Adam. Kemudian sujudnya para malaikat kecuali iblis, dan sebagai bukti Adam itu pantas menjadi khalifah, Allah ajarkan kepadanya nama-nama seluruh makhluk yang tidak dapat dijawab oleh para malaikat. Silakan kalau ada